Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen selaku pembimbing kami yang kami hormati, dan kepada teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas PPG dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 dengan model pembelajaran Problem Based Learning di MI Miftahul Ulum Sukosono, Kedung, Jepara. Latar belakang masalah: kegiatan siswa hanya duduk, diam, dengar, catat, dan hafal mengakibatkan siswa kurang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang cenderung menjadikan mereka cepat bosan dan malas belajar, sehingga prestasi mereka menurun. Identifikasi masalah: metode pembelajaran yang diterapkan kurang variatif karena guru cenderung ceramah dalam mengajarkan kompetensi dasar kalimat thayyibah dan hikmahnya. Siswa kurang diberikan kesempatan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Banyak siswa yang masih belum mencapai KKM, sehingga diperlukan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning sebagai alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembatasan dan rumusan masalah. Pembatasan kali ini yaitu penelitian difokuskan untuk meneliti hasil belajar peserta didik pada bidang studi akidah akhlak. Kemudian model pembelajaran yang dipakai pada penelitian ini adalah Problem Based Learning. Penelitian ini dilakukan pada kelas 4 MI Miftahul Ulum Sukosono, Kedung, Jepara. Cara pemecahan masalah: dipilihnya penggunaan metode Problem Based Learning diharapkan akan meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 MI Miftahul Ulum Sukosono, Kedung, Jepara. Tujuan penelitian: untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 4 MI Miftahul Ulum Sukosono, Kedung, Jepara. Manfaat penelitian: ada beberapa manfaat, diantaranya 1. Manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian manfaat kebijakan. Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam mensupervisi para pendidik supaya dapat memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dan manfaat berikutnya adalah manfaat praktis, yaitu ada 3, bagi pendidik, bagi peserta didik, dan bagi lembaga madrasah. Bagi pendidik, manfaatnya dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan manfaat bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan manfaat bagi madrasah untuk meningkatkan kualitas madrasah sehingga dapat menghasilkan kualitas lulusan yang baik. Kerangka konseptual dan hipotesis tindakan. Kerangka konseptualnya adalah mengenai pengertian hasil belajar, pengertian akidah akhlak, dan pengertian model Problem Based Learning. Dan pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pengertian akidah akhlak yaitu kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa yang mencakup 6 kepercayaan atau disebut dengan rukun iman. Kemudian pengertian model Problem Based Learning yaitu mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan itu nanti akan dijabarkan lebih lengkap.
Kemudian hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada bidang studi akidah akhlak di kelas 4 MI Miftahul Ulum Sukosono Kedung Jepara. Metode penelitian yaitu meliputi subjek dan objek dan desain atau prosedur penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 MI Miftahul Ulum Sukosono Kedung Jepara dan objek penelitiannya adalah peningkatan hasil prestasi belajar akidah akhlak di MI Miftahul Ulum Sukosono. Kemudian desain atau prosedur penelitian yaitu meliputi perencanaan dan kemudian tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Untuk instrumen penelitiannya, kita menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dan teknik pengumpulan datanya melalui angket dan observasi. Kriteria keberhasilan. Dikatakan berhasil apabila indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas pada aktivitas murid adalah jika aktivitas belajar akidah akhlak murid meningkat minimal menjadi 75%. Kemudian indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas pada aktivitas guru adalah jika aktivitas guru mengajar akidah akhlak meningkat minimal 80% telah mencapai nilai 3,50 sampai 4 atau masuk kategori baik. Kemudian indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas pada hasil belajar murid adalah jika hasil belajar akidah akhlak meningkat minimal menjadi 70% telah mencapai nilai yang sesuai KKM yaitu kurang lebih 70 atau yang ditentukan oleh madrasah tersebut. Teknik analisis data yaitu menggunakan data kualitatif yang didapat dari hasil angket dan observasi minat belajar peserta didik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon saran dan kritik dari Bapak dosen dan teman-teman semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.